Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis tahapan manajemen risiko terhadap salah satu UMKM di Kabupaten Bandung Barat dalam bidang perdagangan, yaitu toko sayur Pak Kumis. Next slide. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri bernama Siti Jahwa Lutfiah dengan NIM 077. Lalu ada Fani Noviana Sukmawati dengan NIM 078. Ada Angelina dengan NIM 081. Salsabila Putri Septi dengan NIM 083. Dan Sally Utami dengan NIM 099. Next slide. Berikut ini adalah profil UMKM Toko Sayur Pak Kumis. Toko Sayur Pak Kumis merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang perdagangan yang berlokasi di Pasar Jati Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Toko ini berdiri pada tahun 1995 yang dimulai dari berjualan di depan rumah hingga saat ini menetap di Pasar Jati Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Toko ini memiliki 5 tenaga kerja, 3 orang bekerja di pasar, dan 2 orang mengolah barang di rumah. Dengan gaji yang berbeda mulai dari 40 hingga 150 ribu per orang dan juga per harinya. Belum termasuk uang makan. Produk yang dijual oleh toko ini yaitu berbagai macam sayuran, berbagai macam cabai, berbagai macam bawang, kentang, sosis, nugget, bakso, kulit lumpia, dan sebagainya. Toko ini berjualan setiap hari, namun ada hari di mana sepi pembeli karena bukan hari pasar, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Next slide. Berikut ini adalah tinjauan teori. Yang pertama ada manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Next slide. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Angelina, dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini ada tahapan manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu sebuah proses atau kegiatan mengidentifikasikan, menemukan alih hazard atau penyebab risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Yang kedua ada pengukuran risiko, yaitu usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Yang ketiga ada pemetaan risiko, yaitu proses penetapan prioritas dalam penanganan risiko dari keseluruhan risiko yang berhasil diidentifikasikan. Next slide. Selanjutnya, yang keempat ada pengendalian atau pengelolaan risiko yang terdiri dari penghindaran risiko, pengurangan risiko, pemindahan risiko, penanganan risiko, dan juga penundaan risiko. Yang kelima ada monitoring risiko, yaitu proses berkelanjutan untuk mengelola risiko. Next slide. Untuk yang selanjutnya ada identifikasi resiko yang berdasarkan dengan fungsi perusahaan. Yang pertama dari segi keuangan, adanya keterlambatan konsumen dalam membayar hutangnya dan juga terjadinya inflasi atau kenaikan harga sayuran yang meningkat secara bertahap. Dari segi sumber daya manusia, adanya keterlambatan karyawan, adanya karyawan yang tidak jujur dalam bekerja seperti mencuri uang. Yang selanjutnya dari segi pemasaran, banyaknya pesaing yang memberikan perbedaan harga dan juga kualitas produk sayuran. Yang selanjutnya adanya produk sayuran yang tidak laku terjual karena busuk mengakibatkan kualitas produk sayuran menurun. Yang selanjutnya dari segi operasional, adanya kendala terhadap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk sayuran dan juga adanya keterlambatan datangnya produk sayuran. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally Utami. Berikutnya ada pengukuran risiko. Ada skala pengukuran, yaitu skor 0 sampai 1 rendah, 1 sampai 2 sedang, 2 sampai 3 tinggi. Probabilitas kurang 5 kali per bulan dengan dampak kurang 150 per bulan. 5 sampai 10 per bulan dengan dampak 150 sampai 2 juta per bulan. Lebih dari 10 per bulan dengan dampak 2 juta. Berikutnya ada hasil pengukuran risiko.
dari segi sumber daya manusia, yang pertama ada keterlambatan karyawan dengan probabilitas 0,8 dengan dampak 1. Yang kedua adanya karyawan yang tidak jujur dalam bekerja, misalnya mencuri uang, dengan probabilitas 0,8 dengan dampak 0,26. Lalu ada segi resiko keuangan, yang pertama ada keterlambatan konsumen dalam membayar utangnya dengan probabilitas 1,2 dengan dampak 0,9. Lalu ada terjadinya inflasi kenaikan harga sayuran meningkat secara bertahap dengan probabilitas 0,8 dengan dampak 2. Lalu dari segi resiko pemasaran, yang pertama, banyaknya pesaing yang memberikan perbedaan harga dan kualitas produk sayuran dengan probabilitas 0,8, dampak 0,42. Lalu adanya produk sayuran yang tidak laku terjual karena busuk mengakibatkan kualitas produk sayuran menurun dengan probabilitas 1,2 dan dampak 0,8. Lalu dari segi resiko operasional, yang pertama adanya kendala terhadap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk sayuran dengan probabilitas 0,8 dengan dampak 0,26. Lalu ada keterlambatan datangnya produk sayuran dengan probabilitas 0,8 dan dampak 2. Lalu ada pemetaan resiko. Diagram pemetaan resiko pada UMKM toko sayuran Pak Kumis pada kuadran 2, yaitu 2.2 dan 4.2. Lalu ada kuadran yang keempat, ada 1,1, 3.1, 1.2, 4.1, 2.1, dan 3.2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fani. Baik, di sini ada pemetaan resiko. Yang pertama, kuadran 1. Kuadran 1 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi, namun tingkat dampaknya tinggi. Resiko yang termasuk kuadran 1. Kuadran 2, terjadinya inflasi kenaikan harga sayuran meningkat secara bertahap, keterlambatan datangnya produk sayuran. Yang kedua, kuadran 4. Kuadran 4 merupakan area dengan tingkat probabilitas rendah dan kalau terjadi memiliki dampak rendah. Resiko cenderung dapat diabaikan, namun pengusaha tetap perlu memonitor resiko dalam kuadran 4. Resiko yang termasuk kuadran 4, keterlambatan karyawan, adanya karyawan yang tidak jujur dalam bekerja, misalnya mencuri uang, keterlambatan konsumen dalam membayar utangnya, banyaknya pesaing dalam memberikan perbedaan harga dan kualitas produk sayuran, adanya sayuran yang tidak laku terjual karena busuk mengakibatkan kualitas produk sayuran menurun, dan adanya kendala terhadap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk sayuran. Next slide. Pengendalian resiko. Yang pertama, keterlambatan karyawan termasuk risk retention dengan memberikan teguran jika masih tidak mendapatkan sanksi berupa potongan gaji. Yang kedua, keterlambatan konsumen dalam membayar utangnya termasuk risk retention dengan memberikan teguran kepada konsumen dan mengingatkan akan jatuh tempo pembayaran yang telah disepakati. Yang ketiga, adanya kendala terhadap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk sayuran, termasuk risk retention, selalu rutin mengecek kondisi kendaraan dan memperbaiki jika ada kerusakan ganti oli, kondisi ban mobil, dan rem mobil. Yang keempat, keterlambatan datangnya produk sayuran, termasuk risk retention, pengusaha menghubungi atau mengingatkan pengirim produk sayuran agar segera datang dikarenakan produk tersebut harus segera dijual. Next slide. Pengendalian resiko yang pertama, adanya karyawan yang tidak terjual dalam bekerja, misalnya mencuri uang, termasuk risk reduction dengan membuat laporan keuangan. Terjadinya inflasi kenaikan harga sayuran meningkat secara bertahap, termasuk risk reduction. Dengan menaikkan harga produk, pengusaha juga menyesuaikan dengan permintaan konsumen terhadap produk sayuran yang akan dijual, sehingga produk sayuran yang mengalami kenaikan harga tersebut tetap terjual. Banyaknya pesaing yang memberikan perbedaan harga dan kualitas produk sayur, termasuk risk reduction, dengan menentukan strategi seperti membuat paket isi sayuran yang dikemas menggunakan plastik, seperti sayur sop, sayur asam, sayur lodeh. Yang terakhir, adanya produk sayuran yang tidak laku terjual karena busuk mengakibatkan kualitas produk sayuran menurun, termasuk risk reduction, dengan pengusaha akan lebih teliti lagi pada saat memilih produk sayuran yang akan dibeli untuk dijual kembali. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini terdapat monitoring risiko. Tipe monitoring yang dilakukan pada UMKM toko sayur Pak Kumis ini adalah
tipe voluntary, di mana pemantauan risiko yang dilakukan oleh pengusaha bertujuan untuk membantu pengusaha dalam mengatasi risiko atau peristiwa yang terjadi. Pengusaha ini harus selalu memantau usahanya agar tidak terjadi atau meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Monitoring yang bisa dilakukan seperti berikut. Yang pertama yaitu memperhatikan pemilihan produk sayuran yang berkualitas. Yang kedua, memantau kinerja karyawan. Yang ketiga, menyediakan paket sayuran untuk menarik konsumen. Next. Di sini ada kesimpulan. Penerapan tahapan manajemen risiko yang dilakukan pada UMKM toko sayur Pak Kunis dilakukan dengan 5 cara, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, pengendalian risiko, dan monitoring risiko. Adapun manfaat dari hasil manajemen risiko ini yaitu dapat meminimalisir risiko yang terjadi pada UMKM sehingga pengusaha tahu tindakan apakah yang harus dilakukan untuk menghadapi risiko yang terjadi pada usahanya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.